Salam sejahtera. Hari ini kita merayakan hari Sabtu Sunyi, yaitu hari di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Pada hari Sabtu Sunyi kita mengingat Tuhan Yesus yang wafat dan berada di dalam makam atau di dalam kubur. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita perlu mengingat Tuhan yang sudah di dalam kubur? Apakah tidak lebih baik kita menunggu aja sampai Paskah subuh, lalu beramai-ramai merayakan kebangkitannya? Ya, memang kalau kita tidak sabaran. Tetapi saya kira ada baiknya kita sabar dan mencoba memahami mengapa kita diajak untuk merayakan dan merefleksikan Sabtu Sunyi. Di dalam pengakuan iman kita ada kalimat yang berbunyi tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Istilah kerajaan maut itu diambil dari Alkitab. Dalam perjanjian lama, istilahnya adalah Sheol, sedangkan dalam perjanjian baru, istilahnya Hades. Jadi kalau ada orang meninggal, dia memang mati betulan, tetapi dibahasakan sepertinya dia pindah dari dunia orang hidup ke dunia orang mati. Jadi mati betulan, di dunia orang mati dia digambarkan jalan-jalan, ngobrol-ngobrol dengan sesama orang mati, tetapi ya mati. Jadi memang sangat dibedakan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Bahkan Tuhan pun dianggap berada bersama orang hidup di dunia orang hidup, tidak di dunia orang mati. Namun demikian, juga masih dalam perjanjian lama sekalipun, orang bisa yakin bahwa cinta kasih dan kuasa Tuhan melampaui batas-batas hidup dan mati. Dan karena itu kita kalau membaca di Mazmur 139 ayat 8 akan mendengar demikian. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi kalau tadinya di Sheol Tuhan tidak ada, dalam keyakinan si pemazmur, di Sheol, di Hades, di kerajaan maut pun Tuhan ada. Nah, dulu istilah kerajaan maut di pengakuan iman kita dimaknai sebagai turun ke neraka, lalu mendatangkan banyak salah paham bahwa Tuhan Yesus mengalami siksa neraka, apalagi kalau digambarkan neraka itu seperti api neraka yang bernyala-nyala. Jadi saya pikir memang istilah kerajaan maut lebih tepat, memberikan kepada kita gambaran tentang perspektif orang Alkitab dalam mereka melihat kenyataan hidup dan mati. Nah, berdasarkan perspektif itu saya kira lebih mudah bagi kita untuk menangkap sebuah ayat di dalam perjanjian baru, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan 20, yang dianggap ayat yang sulit sekali. Saya bacakan aja. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi ini rujukan ke zaman dulu sekali, zaman Nuh. Dan Anda ingat ceritanya, pada zaman Nuh ada air bah dan semua orang mati kecuali Nuh dan keluarganya, 8 orang itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh tersebut di dalam penjara. Sheol di sini disebut penjara. Jadi apa artinya? Pertama, bahwa di alam maut pun Tuhan ada, Tuhan Yesus ada di kerajaan maut. Kedua, cinta kasih Tuhan sangat besar kepada dunia ini, sehingga Injil harus diberitakan baik kepada orang yang hidup maupun kepada yang mati. Kita tidak bisa mengabarkan Injil kepada orang yang sudah mati, tapi Tuhan Yesus bisa. Jadi Tuhan Yesus datang, menghampiri, mendekati, mengabarkan Injil kepada mereka yang sudah lama mati. Sehingga akhirnya tidak ada satu orang pun yang ketinggalan. Pada akhirnya semua orang akan selamat. Yang ketiga, kalau demikian, kalau Tuhan ada di kerajaan maut, maka sebetulnya sikap kita terhadap maut pun harus berubah. Kita jangan begitu panik, begitu takut terhadap maut. Kita harus berani menghadapi maut sebagai kenyataan. Jadi bukan berarti kita mengalah atau menyerah kepada maut. Tidak. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita berani menghadapi maut. Mungkin kita takut. Semua saja kita takutkan, saya juga. Tetapi dalam Tuhan kita diberanikan. Mengapa saudara-saudara? Karena di dalam alam maut pun Tuhan ada. Tidak meninggalkan kita. Saya kira ini hiburan besar bagi kita. Di dalam kita menghadapi wabah COVID. Wabah yang sampai hari ini masih merambak terus kemana-mana. Dan belum ada vaksin yang ditemukan untuk memadamkan wabah ini. Saudara-saudara, sementara kita menunggu vaksin itu, biarlah kita dengan berani menghadapi maut ataupun ancaman maut. Kita mencoba segala sesuatu yang perlu untuk mencegah kita sakit atau kita mati. Tapi pada akhirnya kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita tidak takut sekalipun alam maut menaungi kita. Karena Tuhan ada di situ. Dan karena Tuhan ada di situ, Dia akan bangkit dan Dia akan membangkitkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Sehingga di alam maut pun Tuhan ada. Dan karena itu ya Tuhan, beranikanlah kami menghadapi segala kemungkinan dalam kami menghadapi wajah COVID yang menakutkan ini. Biarlah kami semua dalam iman kepadamu berani menghadapi maut. Dan biarlah hal ini kami lakukan karena kami percaya bahwa Engkau sudah turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pula pada hari yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan. Amin.